Untuk warga Pati, jangan lupa pilih Pak Dewo dengan Pak Chandra. Pak Sadewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Tidak ada satupun yang transaksional. Saya tidak menerima imbalan apa-apa. Sudewo mengaku dikorbankan ketika titipan politik berubah jadi tumbal kekuasaan. Siapa yang dimaksud Sudewo? Tidak semua orang yang ditangkap KPK merasa bersalah. Sebagian justru merasa dikorbankan. Dan di Pati hari ini, narasi itu mulai terdengar keras. Sudewo, bupati yang dulu dielu-elukan, didukung elit nasional, dipeluk simbol kekuasaan, kini duduk di ruang gelap proses hukum. Namun dari balik krisis itu, muncul satu kalimat yang pelan tapi mengguncang. Saya bukan pelaku tunggal, saya dikorbankan. Kalimat itu muncul resmi dari mulut Sudewo sendiri saat diwawancarai wartawan di KPK. Dan lalu, publik belum lupa satu video lama. Video ketika seorang mantan presiden berkata, "Pak Sudewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati." Kalimat yang dulu terdengar seperti amanah, kini jadi bola liar. Apakah jangan-jangan Sudewo rutin setor selama ini? Apalagi ia mengaku tidak sendiri dan hanya jadi korban. Karena faktanya hari ini, yang dititipi justru jatuh lebih dulu, sementara yang menitipkan tetap berdiri tanpa goresan. Maka pertanyaannya bukan lagi, apa maksud kalimat itu? Melainkan, siapa sebenarnya yang dilindungi dan siapa yang siap dikorbankan. Lagi dan lagi orang-orang Jokowi ditangkap KPK. Sudewo sebagai Bupati Pati terjaring OTT, operasi tangkap tangan KPK. Sudewo terbukti melakukan gratifikasi. Sudewo adalah orang-orang Jokowi. Sudewo adalah titipan Jokowi. Gak cuma Sudewo yang ditangkap KPK, ada juga yang bernama Maidi sebagai wali kota Madiun. Dia juga ditangkap KPK. Wow, mantap KPK. Jos KPK ya. Pastinya seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mengapresiasi KPK, dan yang pasti seluruh rakyat Indonesia mendukung dan mengapresiasi Prabowo. Wow, mantap ya. Cuman yang jadi soal adalah rakyat masih bertanya-tanya, kapan Jokowi ditangkap, kapan Jokowi diadili. Itu mah gampang, semua serahkan kepada sang jenderal perang ya. Serahkan semua kepada Bapak Prabowo Subianto ya. Untuk sementara ini Bapak Prabowo sedang menebang ranting-rantingnya ya. Setelah itu baru ditebang batangnya dan pasti akan dicabut akarnya ya. Wow, mantap ya strategi Prabowo dalam memberantas korupsi seperti memberantas hutan. Wes pokoknya slow ya, pelan tapi pasti ya, tapi jangan terlalu pelan juga, nanti Prabowo yang mati duluan. Mantap Prabowo, hidup Prabowo. Tangkap Jokowi. Saya tidak menerima imbalan apapun. Konkretnya Pak Dewo, ada angka 125 ke 225 itu angka dari Anda, perintah dari... Enggak, sama bukan, sekali jadi gimana Pak? Jadi Bapak dikorbankan atau di... Saya menganggap saya ini dikorbankan. Saya betul-betul tidak mengetahui sama sekali. Dan ini saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. 3 orang kepala desa yang tersangka ini pernah menghadap saya di kantor kabupaten, kalau nggak salah di sekitar awal Desember, minta petunjuk soal pengisian perangkat desa. Saya katakan bahwa pengisian perangkat desa adalah sepenuhnya... Itu pengulangan Pak, soal Bapak ditetapkan tersangka di DKA. Terakhir gimana Pak? Bapak ditetapkan sebagai tersangka di DKA gimana Pak? Bapak ditetapkan tersangka di DKA gimana Pak? Ada tanggapan Pak Dewo? Pak Sadewo, Pak Chandra, saya titip Kabupaten Pati. Utamanya yang berkaitan dengan perikanan, karena memiliki potensi yang besar di Pati, dan juga urusan garam. Kira kalau ini bisa dikelola dengan baik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Pati. Tapi juga jangan lupa urusan infrastruktur, jalan utamanya, kemudian yang berkaitan dengan dukungan ke petani ini penting sekali, terutama yang berkaitan dengan subsidi pupuk. Saya rasa itu
Pak Dewo, Pak Chandra. Terima kasih Bapak, akan kami laksanakan sepenuh hati, siap bekerja keras. Saya mudah-mudahan menjadi bupati yang amanah untuk rakyat Kabupaten Bantul. Amin. Atur suwun sangat dukungan Ibu. Isu yang tak bisa lagi dianggap bisik-bisik. Sejak OTT KPK itu terjadi, beredar isu bahwa Sudewo bukan aktor tunggal, bahwa ada aliran kepentingan ke atas, bahkan muncul tudingan publik soal setoran rutin. Ini isu publik. Tapi dalam politik, isu yang terus berulang bukan sekedar gosip. Ia adalah indikator ketidakpercayaan. Netizen bertanya, kalau bukan bagian dari lingkar kekuasaan, mungkinkah Sudewo didukung total? Kalau tidak punya beban politik, mengapa keluarga Solo begitu all out? Jejak digital tak pernah lupa. Era digital tidak mengenal penghapusan total. Pertemuan terdokumentasi, foto-foto kampanye tersimpan, video dukungan beredar ulang. Publik menelusuri, kapan Jokowi bertemu Sudewo, dalam konteks apa, berapa kali, dan di momentum apa. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membaca pola. Dan pola itu yang membuat sebagian warga Pati berkesimpulan pahit. Mustahil Sudewo berjalan sendiri. Dukungan keluarga Solo, loyalitas, atau investasi politik? Pertanyaan paling sensitif, namun paling sering muncul adalah ini. Mengapa keluarga Solo mendukung Sudewo begitu total saat pencalonan? Apakah semata karena kapasitas, atau karena kebutuhan politik timbal balik? Disinilah publik mulai mengaitkan satu dengan yang lain. Dukungan, kekuasaan, loyalitas, perlindungan. Dan ketika perlindungan tak lagi bisa diberikan, maka satu nama harus jatuh agar lingkar tetap utuh. Sudewo sebagai kambing hitam? Narasi "saya dikorbankan" muncul bukan tanpa alasan. Dalam banyak kasus besar, yang pertama tumbang justru operator lapangan, bukan arsitek kekuasaan. Sudewo kini dilihat sebagian publik sebagai bukan malaikat, tapi juga bukan satu-satunya iblis. Ia mungkin melakukan kesalahan, ia mungkin menyalahgunakan wewenang. Tapi pertanyaan besarnya, mengapa hanya dia yang dibuka, sementara lingkar di atasnya sunyi? Politik patronase dan resiko diam. Kasus ini memperlihatkan wajah lama politik Indonesia. Patronase. Tokoh besar memberi restu, figur lokal menjalankan. Ketika gagal, figur lokal menanggung semuanya. Dan publik mulai sadar, diam adalah bentuk persetujuan. Jika isu-isu ini terus beredar tanpa klarifikasi, tanpa transparansi, tanpa penjelasan terbuka, maka kerusakan percayaan akan jauh lebih besar dari satu OTT. Apakah Sudewo benar dikorbankan? Apakah isu setoran itu nyata atau sekedar kemarahan publik? Apakah dukungan elit nasional murni politik atau ada beban tersembunyi? Sejarah yang akan menjawab, dokumen yang akan berbicara, waktu yang akan membuka. Tapi satu hal pasti, ketika kata titipan berubah jadi tumbal, maka bukan hanya satu nama yang dipertanyakan, melainkan seluruh etika kekuasaan. Dan publik tidak lagi mau menerima cerita setengah.